Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Baina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Minggu ini kita membahas tentang, kalau minggu kemarin kita bicara tentang melihat Allah, tentang rupa Allah bila kaifah. Tidak ada sesuatu yang bisa diterjemahkan dan ditamsilkan. Nah, ini asik, Sirrul Asrar ini asik, rahasia dari segala rahasia. Yang ulun hormati para habaib lah, tadi ingat tadi itu ulun habib memberi salam ulun pian semuanya lengkap nih para habaib. Nah, guru-guru lengkap johar ini. Nah, alhamdulillah ulun bacakanlah waktu sangat singkat. Hanutur ruh, ini tentang hanut ruh. Hanut itu wadah roh. Kita punya jasad kita ini ditumpangi yang bernama ruh, ya lah. Ruh ini nanti ada 4 makom yang sudah kita bicarakan tentang makom ruh jasmani, ruh ruwani, ya lah. Semalam sudah lah, ruh sultani dan ruh qudsi. Nah, ruh qudsi. Nah, kita bahas itu. Dan termasuk bagaimana zikir-zikir di dalamnya, ya lah. Insyaallah mudah-mudahan sampai di mana kita hari ini. Wallah, terserah Allah lah. Pahanutur ruhul jasmani, ruh jasmani al badan ma'al jawarihi zahirah, yang diisi oleh ruh namanya ruh jasmani. Ya lah, ruh jasmani. Wa muta'ahu syariah, maka kita diberikan kewajiban oleh Allah untuk melaksanakan syariah agama kita. Sholat 5 waktu, apalagi sholat 5 waktu, zikrullah, membaca Al-Quran, bulan puasa dan seterusnya. Sudah kita lakukan itu semua. Sudahlah, nang belum melakukan dihutangi, yang lah dihutangi biblah. Nah, nang belum jo pengoler lagi pengoler lagi dihutangi, karena dikodok kayak apa caranya. Anggap aja sekarang sudah melakukan itu. Wa muamalatuhul amal bil mafrudati, yaitu juga mengerjakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh agama. Nah, sudah kita pahami, baik berbuat baik kepada manusia, berhubungan dengan manusia dengan jujur, dengan amanah dan sebagainya. Allati amarallahu ta'ala biha minal ahkamiz zahirah, yaitu yang ditetapkan dengan hukum-hukum yang zahir, bi ghairi syirki, tanpa mensyarikahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat semua itu tanpa syirkah kepada Allah. Tidak mungkin kita syirkah secara jali, yang mungkin adalah syirkah batin, ya. Wala yusrik bi ibadihi rabbihi ahada, janganlah engkau mensyarikahkan beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Kita beribadah kepada Allah semata-mata kepada Allah dengan wasilahnya Pak, sholat, ya lah. Wasta'inu bisobri wassalah, berarti sholat itu wasilah. Sholat itu bukan Allah, sholat itu wasilah perantara kita menuju Allah. Sabar bisobri, dengan sabar itu perantara kita menuju Allah. Berdoa dengan wasilah Nabi Muhammad, dengan hak Nabi Muhammad, dengan hak nama Muhammad, dengan hak para orang-orang soleh atau para aulia Allah, itu adalah wasilah perantara kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Kahfi ayat 110. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyib, maha baik. La yaqbalu illa thayyibah, tidak akan menyukai atau tidak akan menerima amal-amal kebaikan ataupun amal ibadah itu melainkan dari sumber kebaikan. Kita harus baik, kitanya harus baik, amal kebaikan kita harus baik, perbuatan kita baik, kitanya tidak baik kepada Allah, tidak diterima juga. Hati kita sangka buruk dengan Allah, tapi kita berbuat kebaikan, maka kebaikan kita itu tidak akan diterima oleh Allah. Sama orang tidak ikhlas, tidak juga diterima oleh Allah, itu maksudnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu ganjil, yuhibbul witra, menyukai keganjilan. Nah, Allah itu maha ganjil. Arti maha ganjil tidak bisa disangka-sangka. Bisa Allah ini, bisa Allah ini, bisa ini. Yang bisa hanyalah pada sifat-sifatnya yang tetap. Allah maha kuasa,
Allah maha berkehendak, yalah Allah berkehendak dengan sekehendaknya, Allah maha mendengar, maha melihat, Allah maha hidup, menghidupkan. Itu aja yang kau disangka tetap sifat-sifat Allah tuh Bang. Nah, kau disangka tetap yang lain kan kalau kita, ya Allah engkau maha adil. Wah, adil menurut siapa? Nggak bisa. Tapi kalau sifat pasti Allah tuh maha qudrat, pasti enggak? Pasti. Serah Allah. Kalau asma itu serah Allah. Hendak latif ke Allah. Hendak apa lagi? Hendak musawir. Makanya muka kita sekehendak Allah yang membikinnya lah. Nangarannya guru siapa pian? Guru Jainal itu kayak ini Pak Muhasidin. Siapa nang membentuk? Dia wallazi yusawwirukum fil arham. Dialah yang membentuk rupa-rupa kamu di dalam rahim ibu kamu. Secara Allah lah. Nah, itu bedanya lah. Wal muradu minhul amal, yang dimaksud amal yang tidak syirkah, yang tidak syirik itu ialah riya bila riyain wala sum'atin, yaitu amal yang tidak riya dan sum'ah. Riya itu tujuannya ingin diketahui oleh manusia. Nah, jadi ibadah apa aja, kebaikan sejarah pun kalau ada di hati timbul ingin diketahui manusia, ingin dilihat manusia, atau ingin dinilai manusia, maka dianggaplah nol amal itu. Meskipun dia kita berbuat, meskipun kita melakukan prestasi, dianggap nol. Masya Allah. Sum'ah itu ada perasaan lebih baik dari orang lain. Sudah, kita ini kada minta puji manusia dah, tapi kita ada anggapan bahwa perbuatan kita ini lebih baik daripada si A. Palui merasa perbuatan puasanya ini, nanti puasa kan, puasanya ini lebih bagus kualitasnya daripada garbus, maka Palui, puasa Palui tidak lagi dinilai layak balullah, Allah tidak menerimanya. Subhanallah. Yang katakan mana tuh? Menurut ilmu tasawuf, perbuatan seria dan sum'ah itu termasuk kategori syirik namanya, mensyarikahkan Allah. Kenapa mensyarikahkan Allah? Membuat dua tujuan. Ada tujuan kepada Allah, tapi juga ada tujuan kepada manusia. Yalah, seharusnya semata-mata kepada Allah. Itu yang dimaksud syirik itu. Maka orang yang sudah tidak lagi riya, sum'ah, tidak lagi dia riya dan sum'ah, dia mengamalkan amalan syariah secara benar, sudah apa adanya sesuai dengan fikih, aturan fikih, melakukan anggota jawarih tadi, maka orang itu akan mendapatkan kemanisan, keberuntungan, waribhuhu fid dunya, maka dia akan mendapatkan keuntungan di dunia, al wilayah, mendapatkan makom kewalian. Nah, makom wali. Kenapa kita kada jadi wali banyak? Berarti kita masih riya dan sum'ah. Ada orang sudah bagus mana menjalankan apa? Menjalankan syariah, Bipa? Tapi kada jadi wali. Kenapa kada jadi wali? Berarti ada ria masih dan amalnya kada dinilai. Makanya kemarin dalam Syekh dalam Iqazul Imam, kitab Iqazul Imam saya bacakan kemarin dulu, kata Syekh Pak, ada sebuah hadis yang sangat terkenal, masyhur sekali. La tadkhulul jannah, tidak akan orang mukmin itu, la tadkhulul mu'min al jannah, tidak akan orang mukmin itu masuk ke dalam surga bi amalin, dengan amal-amal mereka, illa birahmatillah, kecuali karena rahmat Allah. Maknanya hadis itu, kata saya Ajibah, adalah bahwa kebanyakan amal orang mukmin itu nol di sisi Allah. Kenapa? Karena dia masih riya dan sum'ah. Andaikan dia tidak riya dan sum'ah, jadi wali sudahnya. Kayak itu bahasa lainnya, bahasa gamblang mudahnya. Seharusnya wal muqasyafah, diberikan Tuhan terbuka tirai, melihat Allah, merasakan kebesaran Allah, melihat. Wal musyahadah, terbuka musyahadahnya, menyaksikan sendiri dia tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya Allah, tentang nama-nama Allah.
Selama ini kan kita melihat sifat itu pada teori aja kan, misalnya sifat 20 itu kan tidak melihat, itu hanya memahami, bukan melihat, musyahadah. Nanti kita ulang lagi tentang masalah itu, perbedaan itu. Maka dia tuh wapi alamil mulki, bahkan dia akan nanti dimasukkan di dalam kategori alam malakut atau alam mulki, minta tisaro ila sama, terbentangnya alam antara bumi sampai langit, terlihatnya, subhanallah, tembusnya. Bila orang mengamalkan tadi itu tanpa riya dan sum'ah, subhanallah. Wa misluhul karamah al kauniyah, dia akan mendapatkan karamat-karamat kauniyah, karamat-karamat alam. Ini menurut saya Abdul Qadir Jalani lah, bukan menurut ulun lain. Minal maratibir rahbaniyah, daripada tingkatan martabat rahbaniyah, kal masyi alal ma, seperti berjalan di atas air, watair pil hawa, watairan pil hawa, seperti burung pil hawa, seperti terbang di udara. Nah, pil hawa udara, terbang di udara. Wah, bisa terbang di udara kayak Babib. Nah, kayak Superman gitu. Masya Allah. Watayil makan, melipat bumi nang jauh jadi dekat, subhanallah, diberikan karamat. Nah, sampai nanti tak. Wasam'u minal ba'id, mendengar pembicaraan orang jarak jauh. Pakai telepon kan ada baik mendengar. Palui don garbus membicarakan tulamak, harus tulamak mendengar. Nah, subhanallah. Kayak dulu kan Wali Songo kalau mau rapat nggak ada zaman telepon kan, tapi mereka Pak mendengar, berkumpul mereka. No, subhanallah. Pakai telepati orang bahasa ilmu, kalau telepati. Kalau bahasa dulu, kalau bahasa sini bukan telepati, ya mendengar, mengetahui keadaan orang. Kemarin firasat orang mukmin itu bahkan bisa mengetahui kantong, rekening, bahkan nomor rekening orang kan. Nah, kantong yang tersembunyi pun tahu jumlahnya, subhanallah. Minggu kemarin waru yaitu pisiril badan, dan melihat tentang rahasia tubuh, rahasia badan. Tahu. Situ ada teh lalat kajar di ujung sini, ketahuan sidin teh lalat. Di belakang nih teh lalat ada ketahuan sidin, subhanallah. Ya lah. Nah, padahal kan pernah melihat kasab jarnya wana hujalik dan sebagainya. Nah, itu orang makom pertama tuh sudah kawan kayak itu aturannya mun ka depan nah kawai. Maka kalau belum bisa mendapatkan itu, berarti mulai pelajari riya dan sum'ah tadi. Nah, dikit lagi lah. Wa amma ribhuhu fil akhirah, adapun keberuntungan nanti di akhirat orang seperti tadi menjaga syariat, amal-amal syariat itu tanpa riya dan sum'ah, bahwa jannah, maka mereka mendapatkan surga, walhur, bidadari bib, masya Allah, bidadari walhur, wal kusur, istana-istana yang di dalamnya ada bidadari bib. Mun ada istana aja kan ada bidadari, apa kabar bib? Lain bib lah. Wal gulman, pelayan-pelayan seperti bidadari. Nah, ya. Wasyarab, minuman-minuman yang menyenangkan. Wasairun ni'am, dan seluruh kebahagiaan, kenyamanan. Wal maskanah, dan ketenangan. Fil jannatil aula wahya jannatul mawa, nama itu adalah surga al-ma'wa. Orang itu akan mendapatkan surga al-ma'wa. Nah, supaya saya ingin menutup di sini, minggu depan nanti wahanatur ruhur ruwani lah. Minggu depan nanti isi dari ruh ruwani kita bicarakan. Minggu ini kita ruh jasmani kita tekankan. Bila orang mengatakan riya dan sum'ah itu tidak bisa dihilangkan, karena Nabi mengatakan ar-riya itu seperti semut yang berjalan di mana, Beb? Di pohon hitam malam hari, kelihatan lah. Caranya orang sufi, orang ahli tasawuf, ahli tahqiq mengajarkan untuk melakukan panapilah. Tanpa panapilah, pian tidak bisa panapilah, pian tetap akan ada sirik berupa riya itu dan sum'ah itu. Panapilah. Nah, kayak apa pana? Pelajaran sudah ada. Sebelum pana,
harus pian yakini makom. Nah ternyata meninggalkan riya sum'ah itu ada 3 tingkatan. Orang awam, apalagi orang khawas, dan orang khawasul khawas. 3. Saya ajibah lagi, kita kan bebulik pulang ke saya ajibah dalam Ikadzul Himam atau Syekh Abdul Qadir Jalani dalam Fathur Rabbani. Pertama, orang awam adalah beramal itu melaksanakan perintah Allah semata-mata. Nah ini susah juga, kadang-kadang ada kepentingan ya Pak. Yang kedua, makam khawas yang beruntung, merasa semua amal yang dikerjakan itu semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perbuatan dia, tapi anugerah pemberian Allah, bukan hebatnya dirinya. Nah hanya bisa menghilangkan riya dan sum'ah, tapi hanya tingkat khawas masih Pak. Tingkat ketiga, fana. Tingkat fana binuri Muhammad, dengan memahami nur Muhammad, bahwa semua ini rahmat betul, tapi hakikatnya daripada semua rahmat itu tidak lain adalah nur Muhammad. Subhanallah. Apa maksudnya nur Muhammad? Kita kan ada apa-apanya, yang terlihat nih Pak, karena hati biasanya bertanya, nyatanya aku memperbuat, akal selalu menolak. Kalau dipadahkan anugerah, akal selalu memukul, akhirnya berlawan dengan akal terus. Maka timbullah pemahaman ketika akal bertanya, siapakah yang mengalami nur Muhammad? Nur itu kan pancaran, nur bisa dipahami pancaran, Muhammad pancaran yang terpuji Muhammad. Artinya karena ada pancaran Muhammad itulah kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa melakukan sholat, ibadah, dan seterusnya. Semua ini adalah rahmat Allah Subhanahu. Tidak ada kita ini yang ada adalah salahnya saja lagi. Kita ini anehnya adalah selonjong wujudmu ada, itulah kesalahanmu. Selonjong wujud ada kita ini, itulah kesalahan-kesalahan. Ya kah? Insya Allah pian sudah tidak ada lagi riya, sum'ah, ataupun takabur, ataupun yang lain sifat-sifat buruk lainnya. Kawailah paham? Oh, kalau tidak paham nur Muhammad, turun di makam khawas. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawalah itu. Jangan diakui kita pernah beramal. Kalau perlu tidak dinyatakan lagi pernah amal kita. Kan pernah ke sembahyang, ada pernah sembahyang Pak. Sebab nang sembahyang tuh lain seorang juga. Nah, itu kan. Maksud lain seorang, sembah kita sembahyang. Gerakan kita, gerakan tubuh kita memang, tapi semata-mata anak apa itu makam khawas. Makam khawas anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa lagi lebih tinggi lagi, kawasul kawas, makam yang lebih kawas di dalam kawas pulang, keyakinan tentang semua ini nur Muhammad. Di situ ada terima kasih kita kepada Nabi Muhammad, dan nur Muhammad itu sendiri di bawah daripada nur Allah. Di dalam Al-Quran, nurun ala nurin, nur di atas nur. Subhanallah, nyaman banget sudah. Mun kada mengerti, bertanya lawan guru Jainal Arifin aja lagi guru lah. Mudah-mudahan dapat dipahami, dimengerti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.